Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di video kali ini akan membahas materi barang publik dan eksternalitas. Berikut profil kelompok kami. Halo, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan NPM 062240512671 selaku Ketua Kelompok 2. Halo, nama saya Fitri Montesa dengan NPM 062240562755 selaku anggota kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Tri Puji Rahayu dengan NPM 062240512665 sebagai anggota kelompok. Halo, nama saya Zalfa Zaina Fariha dengan NPM 062240512672 selaku anggota kelompok. Barang publik dan eksternalitas oleh kelompok 2. Pendahuluan. Barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik digunakan masyarakat secara umum sehingga dari semua kalangan masyarakat dapat menikmatinya. Contoh barang-barang publik adalah sebagai berikut: udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan, dan sebagainya. Pengertian barang publik. Dalam ilmu ekonomi, barang publik atau public goods adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Sifat non-rival yaitu konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. Sedangkan non-eksklusif yaitu semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Sebagai contoh, barang publik yaitu jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut, karena semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya, dan jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan. Barang publik memiliki dua sifat, yaitu non-rival dan non-eksklusif. Ada 6 ciri-ciri dari barang publik, yaitu: yang pertama adalah non-eksklusif, yaitu apabila suatu barang publik tersedia tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Jadi semua orang baik orang tersebut membayar dan tidak membayar untuk mengkonsumsi barang atau jasa tersebut akan tetap memperoleh manfaatnya. Contohnya adalah masyarakat yang menerima perlindungan, pertahanan, dan keamanan. Semua penduduk mendapat perlindungan yang sama dalam bidang hankam, baik mereka yang membayar jasa hankam maupun yang tidak membayar. Yang kedua adalah non-rivalry. Berarti penggunaan satu barang konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, seseorang dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari,
orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Ketiga, joint consumption. Suatu barang yang memiliki joint consumption yang tinggi dapat dicirikan dengan barang atau jasa yang dapat digunakan atau dikonsumsi bersama-sama secara stimulan dalam waktu yang bersamaan tanpa saling meniadakan manfaat antara pengguna yang satu dan lainnya. Keempat, externalities. Secara umum, eksternalitas akan terjadi apabila masyarakat mendapatkan dampak atau efek tertentu di luar barang atau jasa yang terkait langsung dengan mekanisme pasar. Dalam konteks mekanisme pasar, eksternalitas merupakan keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar. Kelima, indivisible, yakni tidak bisa dibagi-bagi dalam satuan unit yang standar untuk bisa di-delivery. Yang terakhir, yaitu marginal cost sama dengan 0. Artinya, tidak ada tambahan biaya untuk memproduksi suatu unit output. Contohnya yaitu biaya untuk jalan tol untuk 1 atau 100 orang adalah sama. Dibiayai oleh tarif atau harga yang disediakan melalui mekanisme demokrasi atau politik. Identifikasi barang publik. Dalam mengklasifikasikan barang publik dapat menggunakan gambar dengan sumbu horizontal berupa tingkat excludability dan sumbu vertikal berupa tingkat rivalry sebagai berikut. Dari gambar tersebut, dapat ditunjukkan bahwa sifat rivalry dan excludability suatu barang dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori atau 4 kuadran, yaitu barang publik dengan contoh 1 pertahanan, 2 danau dan sungai, 3 lampu jalan. Barang pribadi dengan contoh 1 rumah dan mobil, 2 makanan dan pakaian, 3 jasa personal lain. Barang publik lokal dengan contoh 1 perpustakaan, 2 taman rekreasi, 3 area parkir. Dan yang terakhir, barang dengan eksternalitas dengan contoh 1 pendidikan, 2 pengangkut sampah, 3 jalan lokal. Selanjutnya, perbedaan barang publik dan barang pribadi. Barang publik mempunyai 2 sifat, yaitu 1. Non-rival consumption, yang berarti bahwa sejumlah orang dapat mengkonsumsi secara bersama-sama terhadap suatu barang, atau pada tingkat tertentu, konsumsi yang dilakukan atas barang tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. 2. Non-exclusion, mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat membatasi manfaat atas barang tersebut pada orang-orang yang sanggup membayar saja. Dengan kata lain, apakah orang itu mau membayar atau tidak, atau free rider dalam mengkonsumsi barang tersebut tetap dapat memperoleh barang tersebut. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik barang publik dan barang pribadi, yaitu 1. Pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak menghasilkan eksternalitas, sedangkan pertukaran barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal, juga dapat menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain. 2. Perbedaan lain bahwa biaya marginal untuk distribusi barang publik kepada konsumen adalah nihil karena efek dari sifat non-rival consumption. Sedangkan suatu barang publik tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian terpisah yang dapat dikonsumsi habis. Jadi, satu kuantitas barang publik dapat dinikmati bersama-sama secara kolektif oleh sekelompok orang. Perbedaan karena kegagalan mekanisme pasar.
Kebutuhan barang pribadi dirasakan secara perorangan, sedangkan kebutuhan barang publik dapat dirasakan secara bersama-sama oleh para individu dalam masyarakat. Manfaat yang dihasilkan oleh barang publik tidak pada konsumen tertentu saja yang membeli barang itu, akan tetapi bagi konsumen lainnya. Nah, contohnya sebagai barang pribadi adalah roti. Konsumsi orang satu dengan orang lainnya berada dalam hubungan yang saling bersaingan atau rival. Karena apabila konsumsi oleh seseorang, maka barang tersebut tidak tersedia lagi bagi orang lain. Selanjutnya, contoh barang publik adalah alat untuk mengurangi pencemaran udara. Jika hal tersebut berfungsi dan terjadi peningkatan kualitas udara, manfaat yang dihasilkan akan tersedia bagi semua orang. Konsumsi atas alat tersebut adalah non-rival, karena keikutsertaan orang lain untuk memanfaatkan alat tidak mengurangi manfaat bagi yang lainnya. Perbedaan karena penyediaan barang publik. Konsumen akan dapat memilih sebagai free rider atas apa yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, cara penyediaan barang publik dan alokasinya akan berbeda dengan cara penyediaan barang pribadi. Kesulitan terjadi dalam menentukan jenis dan kualitas barang publik dan berapa konsumen harus membayar. Karena, kesulitan yang sama adalah bagaimana manfaat tersebut bisa dinilai oleh konsumen. Dari sudut pandang konsumen, mereka tidak dapat menyatakan kepada pemerintah berapa nilai pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah dan tidak banyak dipengaruhi oleh kontribusi individu. Konsumen tidak memiliki hak suara menyatakan nilai pelayanan. Konsumen dapat memilih sebagai free rider atas apa yang disediakan oleh pemerintah. Permintaan barang publik. Kurva permintaan barang publik harus diinterpretasikan secara berbeda dengan kurva permintaan barang pribadi. Untuk barang publik murni, seluruh konsumen harus mengkonsumsi sejumlah kuantitas yang sama atas barang. Para pembeli barang publik tidak akan dapat menyesuaikan tingkat konsumsinya sehingga seorang individu mengkonsumsi 1 unit, sementara individu lain dapat mengkonsumi 2 unit. Para konsumen tidak dapat menyesuaikan jumlah yang dibeli sampai harga barang publik sama dengan manfaat marginalnya atau sampai dengan transaksi pengadaan barang publik tersebut terjadi kondisi equilibrium. Sayangnya, barang publik tidak dapat dihargai seperti itu karena sifatnya yang non-eksklusion. Bila digambarkan dalam grafik, sumbu vertikal bukanlah harga pasar, tetapi jumlah maksimum seseorang bersedia membayar per unit barang publik, sebagai fungsi dari jumlah barang yang secara nyata tersedia, yakni sumbu horizontalnya berupa jumlah unit barang. Tingkat output yang efisien, efisiensi dalam pasar barang pribadi mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan sampai pada titik di mana manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal. Free Rider Problem. Free Rider merupakan sebutan bagi seseorang yang menginginkan orang lain membayar untuk barang yang bisa dipergunakan oleh publik, tetapi berencana untuk menggunakan barang tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, Free Rider merupakan seseorang yang mengambil manfaat atas suatu produk atau jasa tanpa mengeluarkan biaya apapun. Contoh Free Rider Problem. Perilaku masyarakat yang termasuk ke dalam Free Rider, yaitu melakukan pencurian listrik PLN dengan mengakali kWh meter listrik, melakukan pencurian air PDAM, melakukan pembobolan Wi-Fi tetangga dan sebagainya. Eksternalitas, atau externalities, adalah sebagai biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak tercermin dalam harga. Terdapat satu karakteristik penting dari eksternalitas yaitu sifat reciprokal atau timbal balik. Eksternalitas positif. Contoh dari eksternalitas positif, misalnya pendidikan untuk anak tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarganya, akan tetapi juga bagi masyarakat lainnya. Eksternalitas negatif. Contoh dari eksternalitas negatif,
Misalnya perokok pasif atau orang yang ikut menghirup asap rokok, meskipun dia tidak merokok disebut contoh eksternalitas konsumsi, dan polusi air yang diakibatkan oleh limbah pabrik disebut contoh eksternalitas produksi. 4. Interaksi eksternalitas. 1. Dampak suatu produsen terhadap produsen lain. 2. Dampak produsen terhadap konsumen. 3. Dampak konsumen terhadap konsumen lain. 4. Dampak konsumen terhadap produsen. 2. Perbedaan pengertian dari eksternalitas. Eksternalitas yang bisa habis, atau adaptable externality, yaitu suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu atau private good or bad. Eksternalitas yang tidak bisa habis, atau unadaptable externality, yaitu suatu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik. Itulah pemaparan materi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.